Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulmutahharoh, NIM A210190158. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan koperasian dalam perekonomian Indonesia, dan siswa mampu mendeskripsikan perangkat organisasi koperasi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama ada menjelaskan sejarah koperasi, yang kedua menjelaskan tentang peran dan fungsi koperasi, yang ketiga menjelaskan tentang prinsip koperasi, dan yang terakhir memahami perangkat organisasi koperasi. Peta konsep koperasi. Yang pertama ada sejarah koperasi, yang kedua ada pengertian, asas, landasan, dan tujuan koperasi, yang ketiga fungsi dan peran koperasi, yang keempat prinsip koperasi, yang kelima perangkat organisasi koperasi, yang keenam penggolongan koperasi, yang ketujuh modal koperasi, dan yang terakhir lambang koperasi Indonesia. Untuk sejarah koperasi, yaitu koperasi Rohdal merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia. Didirikan di Rohdal, Inggris oleh Robert Owen yang selanjutnya dikenal sebagai Bapak Koperasi. Koperasi ini bermula dari 28 orang pekerja pabrik tekstil merasa perlu mendirikan perkumpulan dan membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Gerakan koperasi ini berhasil baik karena menggunakan prinsip-prinsip yang memudahkan anggotanya, tetapi tetap tertib dalam menggunakan kemudahan itu. Selanjutnya yaitu pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Landasan koperasi. Landasan koperasi ada 4. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan struktural. Yang ketiga, landasan operasional. Dan yang terakhir, landasan mental. Landasan ideal adalah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan landasan geraknya Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Yang keempat, landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi.
Fungsi dan peran koperasi antara lain: yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sumbernya. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing. Yang kelima, anggota. Yang keenam, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang ketujuh, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Dan yang terakhir, kerjasama antara koperasi. Tujuan koperasi. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 disebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi, yaitu yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Dan yang terakhir, pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Penggolongan koperasi. Penggolongan koperasi yang pertama berdasarkan keanggotaannya. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi sekunder terbagi lagi menjadi tiga, yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Penggolongan koperasi berdasarkan jenis usahanya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, koperasi produksi, yang kedua, koperasi konsumsi, yang ketiga, koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir koperasi serba usaha. Modal koperasi. Modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41, yang pertama dari modal sendiri. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman bisa berasal dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga lain, atau yang terakhir, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Lambang Koperasi Indonesia. Yang pertama, bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Yang kedua, gigi roda, melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Yang ketiga, rantai, melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Yang keempat, pohon beringin, melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Yang kelima, timbangan, melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Yang keenam, padi dan kapas, melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Yang ketujuh, koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia,
Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, khususnya pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian untuk pembahasan pada hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.